Bab 1208 menghancurkan kekuatan. Zhao Feng, kamu akhirnya keluar? Saat Dewa Sejati Guisa berteriak, kekuatan ilahi hantu mulai mendidih di sekitar tubuhnya. Kebencian dan tekanan yang telah menumpuk dalam dirinya selama 4 bulan langsung dilepaskan. Ini dia, beberapa dewa sejati yang belum pernah melihat Zhao Feng jelas terkejut. Dewa kuasi biasa menyebabkan Dewa Sejati Guisa memanggil semua ahli Dewa Sejati dari Pulau Bulu Langit dan bahkan menyebabkan Dewa Pulau Bulu Langit sendiri berjaga di sini. Ini membuat mereka semua sangat penasaran dengan identitas Zhao Feng. Zhao Feng, kenapa kamu keluar? Dewa Langit Api Sejati dari ras domba emas api yang berkobar menunjukkan sedikit perhatian di wajahnya. Ada hampir 20 ahli Dewa Sejati di sini, termasuk peringkat 3 Dewa Sejati Guisa dan peringkat 4 Dewa Sejati Pulau Bulu Langit. Tidak peduli seberapa besar potensi yang dimiliki Zhao Feng, hanya 4 bulan telah berlalu. Tidak mungkin dia bisa melawan orang-orang ini. Dewa Sejati Guisa hanya perlu menyerang sekali untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Zhao Feng, mata sedingin es dari Sky Feather Island Lord mengukur pria berambut emas ini. Fakta bahwa dia mampu membunuh Dewa Sejati Guili adalah bukti bahwa pria ini sangat berbakat, bahkan lebih dari si Feng. Selain itu, penampilan tiba-tiba dan ekspresi santai dari orang ini membuat penguasa Pulau Bulu Langit merasa bahwa semua ini tidak nyata. Tiba-tiba, dia meringis. Dia menyadari bahwa Zhao Feng mengambang di udara. Harus diketahui bahwa mereka telah meletakkan Space Ceiling Array di area ini, yang menutup penerbangan dan penggunaan energi spasial. Namun, pada saat ini, Zhao Feng mengambang di tengah-tengah Space Ceiling Array. Bagaimana ini mungkin? Orang berikutnya yang menyadari ini adalah Master Array yang telah meletakkan array. Pasti harta karun itu. Mata Tuan Pulau Bulu Langit tertuju pada jubah perak gelap yang dikenakan Zhao Feng. Dia bisa merasakan inten luar angkasa yang mendalam menyelimuti jubah perak ini, menolak kekuatan array. Harta ini setidaknya adalah senjata ilahi berkualitas rata-rata. Itu pasti miliknya. Harta, ahli dewa sejati lainnya juga memperhatikan jubah perak gelap yang dikenakan Zhao Feng. Hanya senjata suci tipe ruang angkasa yang bisa mengabaikan array penyegelan ruang. Ledakan, suos. Dalam sekejap, kekuatan jiwa dari 10 dewa sejati menekan Zhao Feng. Energi ini melepaskan ledakan-ledakan terhadap jiwa. Jumlah energi inten yang mereka gerak cukup untuk menghancurkan faksi bintang 4 secara instan. Awan bergemuruh di sekitar Zhao Feng, dan pegunungan di dekatnya runtuh. Sepertinya kiamat sedang turun. HMPH, Zhao Feng berdiri di tempatnya seperti gunung yang tak tergoyahkan. Kehendak jiwanya seperti lautan yang dalam dan luas. Dengan tubuh petir suci di tahap akhir level 7, dia bisa mengabaikan semua serangan dewa sejati peringkat 2 dan di bawahnya. Dewa sejati peringkat 1 dan peringkat 2 yang sepele ini bahkan tidak bisa berharap untuk menyakiti dengan energi mental mereka. Ini bagaimana? Para ahli dewa sejati semuanya tercengang. Bahkan jika jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa sejati peringkat 2, dia tidak mungkin memblokir serangan mental dari begitu banyak dewa sejati. Mungkinkah dia juga memiliki senjata ilahi yang bisa melindungi jiwanya? Keserakahan muncul di mata mereka saat mereka menatap Zhao Feng. Apakah Zhao Feng menerobos dan menjadi dewa sejati? Dewa Langit Api Sejati bertanya-tanya dengan kaget. Aura Zhao Feng sangat besar dan mantap, dalam dan dalam. True God Skyfire merasa tidak mungkin untuk menentukan tingkat kultivasinya. Selain itu, Dewa Api Langit Sejati tahu tentang bakat Zhao Feng. Jika dia mencoba masuk ke alam ilahi surgawi, dia memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai peringkat 2. HMPH, sepertinya kekuatanmu meningkat cukup banyak. Dewa Sejati Guisa berkata, wajahnya kasar dan dingin. Jika Zhao Feng tidak menjadi lebih kuat, dia jelas tidak akan berani muncul. Namun, seberapa kuat Zhao Feng bisa mendapatkan dalam 4 bulan? Bahkan jika dia menjadi dewa sejati, dia tidak mungkin cocok untuk begitu banyak dewa sejati, dan bahkan kakak laki-lakinya, penguasa Pulau Bulu Langit, ada di sini. Membunuh, Dewa Sejati Guisa meraung. Semua dewa sejati menatap Zhao Feng.
Semua orang dapat melihat bahwa jubah perak itu tidak biasa, dan mereka juga telah mendengar bahwa Zhao Feng telah mengungkapkan senjata ilahi dengan kualitas yang sangat tinggi. Orang pertama yang membunuh Zhao Feng mungkin bisa mendapatkan sebagian dari hartanya. Pada saat ini, mereka semua sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan sesuatu dari mayat Zhao Feng. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli dewa sejati yang terpaksa berjaga-jaga di tempat ini selama 4 bulan. Mereka benar-benar tidak mau jika mereka harus kembali dengan tangan kosong. 10 dewa sejati menerjang Zhao Feng. Tekanan yang menakutkan langsung menyelimuti segala sesuatu di sekitar Zhao Feng. Petir, api, es, angin, semua jenis energi yang menakutkan dan besar bergemuruh menuju Zhao Feng. Zhao Feng tampak diambang tenggelam di bawah banjir serangan dewa sejati ini. Tiba-tiba, kekaburan spasial muncul di sekitar Zhao Feng. Zhao Feng langsung menghilang. Ini apa yang terjadi? Setiap orang yang melihat ini langsung bingung dan bingung. Dewa sejati peringkat 1 secara alami tidak dapat memahami kedipan spasial. Awas! Dewa sejati Guisa tiba-tiba menyadari sesuatu dan meneriakkan peringatan. Tapi peringatannya terlambat. Zhao Feng muncul di belakang dewa sejati peringkat 1. Mengedarkan tubuh petir suci dan mengaktifkan garis keturunan darah setan darah kuno, Zhao Feng meninju. Ledakan, bang, jatuh. Sebuah lubang besar dilubangi ke tubuh dewa sejati peringkat 1, dan tubuhnya menjadi berlumuran darah. Api berwarna darah yang membakar segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah teriakan singkat, dewa sejati peringkat 1 ini telah mati baik tubuh maupun jiwa. Semua jatuh diam. Dewa sejati di sekitar Zhao Feng memiliki rahang yang kendur dan mata terbelalak. Dalam satu serangan, dia membunuh dewa sejati peringkat 1 tanpa menemui perlawanan sedikitpun. Rasa dingin menyelimuti mereka semua. Mayoritas dewa sejati di sini hanyalah dewa sejati peringkat 1. Ini berarti Zhao Feng dapat membunuh mereka semudah membalik telapak tangannya dalam satu serangan. Dan seseorang yang dapat mengirim dewa sejati peringkat 1 dalam satu pukulan tidak akan menemukan dewa sejati peringkat 2 jauh lebih sulit. Ketakutan yang tak terlihat mulai menguasai hati para dewa sejati yang berperingkat lebih rendah ini. Orang ini, mata Raja Pulau Bulu Langit berubah suram, ekspresinya berubah suram. Dia juga bisa membunuh dewa sejati peringkat 1 dalam satu serangan. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa tentang kemampuan yang digunakan Zhao Feng sekarang. Ini jelas merupakan kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh seseorang dengan space intent yang kuat. Serang bersama, Raja Pulau Bulu Langit memerintahkan dengan dingin. Dewa sejati Guisa menggunakan kekuatan dunia kecilnya dan menyerang Zhao Feng. Bahkan jika Zhao Feng dapat menampilkan kekuatan yang menakutkan seperti itu, dia pasti tidak bisa membunuh dewa sejati tingkat 3. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dewa sejati lainnya tidak memiliki pilihan lain kecuali bekerja sama dengan dewa sejati Guisa. Bagaimanapun, penguasa Pulau Bulu Langit adalah dewa sejati peringkat 4 dan bisa menghancurkan mereka seperti semut. Tak satu pun dari mereka berani melawan keinginannya. Apalagi mereka punya lebih banyak orang. Jika mereka bekerja sama dan berhati-hati, maka dengan bantuan dewa sejati Guisa dan penguasa Pulau Bulu Langit, mereka pasti bisa membunuh Zhao Feng. Kalian semua terlalu lambat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dengan gelombang space intent, Zhao Feng lenyap lagi. Saat dia menghilang, semua orang menjadi gugup. Beberapa saat yang lalu, dewa sejati peringkat 1 telah disergap dan dibunuh dalam satu serangan. Tetapi meskipun mereka waspada, tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat Zhao Feng muncul di belakang dewa sejati lainnya, teriakan sengsara lainnya terdengar di udara. Dewa sejati kedua telah jatuh. Itu dilakukan secara instan, dengan satu serangan. Mencari kematian. Dengan mendengus dingin, tubuh Raja Pulau Bulu Langit berkedip, dan dia muncul di sebelah Zhao Feng. Dia memiliki dewa sejati Guisa dan yang lainnya menyerang dengan tepat sehingga Zhao Feng terpaksa menggunakan spatial blink. Saat Zhao Feng muncul, penguasa Pulau Bulu Langit akan menyerang, yakin bahwa Zhao Feng tidak akan punya tempat untuk lari. Palem dunia bawah es yang dingin. Telapak tangan Raja Pulau Bulu Langit telah memusatkan begitu banyak energi es sehingga tampak seperti bola kabut putih. Ledakan, bang. Penguasa Pulau Bulu Langit menyerang dengan telapak tangannya, dan gambar telapak tangan es yang diliputi dengan energi dingin dan jahat yang dapat merusak semua benda terbang menuju Zhao Feng dengan momentum yang menggelegar. Tuan Pulau Bulu Langit telah bergabung dalam pertempuran. Bocah ini dikutuk.
Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Dewa Sejati peringkat 4. Serangan ini cukup untuk memusnahkan seluruh rasa ya. Petik 2. Dewa Sejati peringkat 1 dan peringkat 2 semuanya senang dan bersemangat dengan pemandangan ini. Telapak tangan abu-abu gelap besar menabrak tubuh Zhao Feng. Jubah perak gelap Zhao Feng mulai menghasilkan lapisan demi lapisan keburaman spasial. Kekuatan telapak tangan sepertinya ditransmisikan ke dimensi lain. Seperti batu yang tenggelam ke laut, kekuatannya dengan cepat terkuras habis. Ledakan, bang! Ketika Frigid Ice Underworld Palem yang sangat lemah akhirnya menghantam Zhao Feng, itu hanya bisa membuat lapisan es tipis. Zhao Feng berdiri di tempatnya seolah-olah dia sama sekali tidak terluka. Bocah itu benar-benar keluar tanpa cedera. Bagaimana mungkin? Para ahli Dewa Sejati terkejut melihat pemandangan ini, ombak besar menghantam pikiran mereka. Zhao Feng hanyalah dewa semu. Bagaimana bisa dewaku menjadi sekuat ini? Bagaimana dia bisa memblokir serangan Raja Pulau Bulu Langit? Bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa Pulau Bulu Langit menatap dengan sangat terkejut. Serangannya yang didukung oleh kekuatan penuh dari kultivasi Dewa Sejati peringkat 4 tidak mampu melakukan kerusakan pada Zhao Feng. Bahkan Dewa Sejati peringkat 4 tidak bisa melakukan ini. Tentu saja, penguasa Pulau Bulu Langit tidak percaya bahwa ini dilakukan melalui kekuatan Zhao Feng sendiri. Itu pasti karena jubah perak gelap. Jubah itu bahkan mungkin senjata peringkat dewa berkualitas tinggi. Sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi. Tidak baik, dia akan menggunakan gerakan ini untuk membunuh dewa sejati lainnya. Raja Pulau Bulu Langit memiliki seringai yang buruk. Jika Space Ceiling Arai tidak bisa menghentikan Zhao Feng, tekniknya sendiri secara alami juga tidak bisa. Cepat lari, dia terlalu kuat, terutama teknik gerakannya. Petik 2. Hilangnya Zhao Feng langsung membuat Dewa Sejati panik. Tak satu pun dari mereka tahu siapa Zhao Feng akan muncul di belakang berikutnya. Setiap kali Zhao Feng mengedipkan mata, dia sepertinya meramalkan jatuhnya Dewa Sejati yang lain. Pada saat ini, Raja Pulau Bulu Langit tiba-tiba merasakan riak spasial yang sembunyi-sembunyi di belakang dirinya. Dia bahkan tidak membayangkan bahwa Zhao Feng akan mengincarnya. HMPH, kamu ingin bunuh diri? Raja Pulau Bulu Langit mendengus saat dia mengaktifkan kekuatan ilahinya. Tubuh Zhao Feng muncul dari belakang Tuan Pulau Bulu Langit. Pergi dan mati, kamu benar-benar sombong sampai benar-benar muncul di belakangku? Tuan Pulau Bulu Langit memberikan senyuman sinis. Zhao Feng hanya ahli dalam Space Intent, yang membuatnya mustahil bagi siapapun untuk mendekatinya. Tapi sekarang, Zhao Feng telah pindah atas kemauannya sendiri di sebelah Tuan Pulau Bulu Langit. Bahkan jika Zhao Feng memiliki senjata Divine pertahanan tingkat yang sangat tinggi padanya, Raja Pulau Bulu Langit benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh Zhao Feng dalam pertempuran jarak dekat. Hehehe, bibir Zhao Feng melengkung ke atas saat dia mundur. Pada saat yang sama, mata kiri Zhao Feng mulai mengeluarkan riak Eye Intent yang menakutkan. Duplikasi mata dewa, palem dunia bawah es yang dingin. Gambar telapak tangan yang sedingin es tiba-tiba muncul, bergemuruh ke arah Raja Pulau Bulu Langit dengan energi dingin dan dingin yang dapat merusak semua hal. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Raja Pulau Bulu Langit berkerut kaget saat dia buru-buru mengaktifkan teknik pertahanannya. Ledakan, bang! Telapak besar es itu menabrak Raja Pulau Bulu Langit. Bang! Berdebar, berdebar! Penguasa Pulau Bulu Langit dikirim terbang mundur dan hanya bisa menstabilkan dirinya setelah menempuh jarak tertentu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tertutup kabut dingin dan menyeramkan, aliran darah dingin menetes dari bibirnya, dan wajahnya sangat pucat. Semua dewa sejati lainnya melihat ini dan merasa membeku di tempat, wajah mereka berputar ketakutan saat keberanian mereka gagal. Bab 1209 Serangan Balik terhadap Raja Pulau Bulu Langit. Bahkan Tuan Pulau Bulu Langit didorong mundur oleh Zhao Feng, meninggalkan semua dewa sejati lainnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Selain itu, Zhao Feng menggunakan teknik tertinggi Raja Pulau Bulu Langit. Hal ini membuat otak mereka mengalami hubungan singkat saat mereka berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Sangat kuat, Dewa Langit Api Sejati menelan ludahnya, tubuhnya bergetar. Seseorang yang bahkan belum membobol alam Dewa Sejati mampu bertukar pukulan dengan Dewa Sejati peringkat 4. Zhao Feng berhasil berubah ke tingkat yang sangat besar hanya dalam beberapa bulan. Bagaimana dia mengelolanya? Meskipun True God Skyfire sangat bersemangat, dia juga masih sedikit khawatir.
Masih banyak dewa sejati yang hadir, dan selain dewa Pulau Bulu Langit, ada juga dewa sejati peringkat 3 Guisa. Dan Zhao Feng sendirian. Pada akhirnya, Zhao Feng masih belum menjadi dewa sejati peringkat 4. Dewa Api Langit sejati tidak percaya bahwa Zhao Feng dapat membunuh penguasa Pulau Bulu Langit. Namun, selama Zhao Feng selamat, dia pasti akan segera melampaui Tuan Pulau Bulu Langit. Bocah, kematianmu tidak bisa dihindari. Penguasa Pulau Bulu Langit memiliki ekspresi sedingin es dan suram, kedua matanya bersinar dengan cahaya buas. Dia adalah dewa sejati tingkat 4, namun dia telah terluka oleh serangan diam-diam dari dewa kuasi belaka. Jika dia tidak membunuh Zhao Feng hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan semua dewa sejati lainnya. Selain itu, penguasa Pulau Bulu Langit masih percaya bahwa ini karena jubah yang dikenakan Zhao Feng. Zhao Feng mencibir. Jubah ruang waktu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Serangan Raja Pulau Bulu Langit tidak mampu melukai Zhao Feng. Zhao Feng juga memiliki kecepatan yang superior. Dengan jubah ruang waktu, dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bagaimana rencana Raja Pulau Bulu Langit untuk membunuhnya? Tentu saja, Zhao Feng hanya memiliki kekuatan dewa sejati tingkat 3. Jika dia tidak menggunakan kekuatan jubah ruang waktu, Zhao Feng tidak akan bisa menghentikan serangan dari banyak dewa sejati, apalagi melawan Raja Pulau Bulu Langit. Tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk pergi. Aku akan membunuh siapa saja yang mencoba. Tuan Pulau Bulu Langit dengan dingin menyalak pada dewa sejati di sekitarnya. Kemampuan spasial Zhao Feng terlalu kuat. Dalam duel, penguasa Pulau Bulu Langit akan merasa sangat sulit untuk mendekati Zhao Feng. Namun, jika dia membuat yang lain bertindak sebagai target untuk menyerang Zhao Feng, dia dapat menggunakan saat Zhao Feng menyerang untuk memanfaatkan celah dalam pertahanan Zhao Feng. Ya, Tuan Pulau, semua dewa sejati tahu bahwa penguasa Pulau Bulu Langit memperlakukan mereka sebagai target pengorbanan, tetapi mereka juga tahu bahwa, jika mereka mencoba melarikan diri, penguasa Pulau Bulu Langit akan mengeksekusi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar Zhao Feng menargetkan orang lain. Haha, itu benar, tak satu pun dari Anda akan pergi hari ini. Zhao Feng mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Masalah penguasa Pulau Bulu Langit harus diselesaikan. Dia juga tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi begitu saja. Dewa sejati lainnya tidak bisa menahan senyum pahit pada kata-kata Zhao Feng. Tuan Pulau Bulu Langit sangat kuat sehingga dia bisa memaksa mereka semua untuk tetap di sini sebagai target, dan Zhao Feng juga sepertinya dia memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk menahan mereka di sini. Semua dewa sejati ini seperti mainan di telapak tangan kedua pembangkit tenaga listrik ini. HMPH, sampai kamu mati, mereka secara alami tidak bisa pergi. Penguasa Pulau Bulu Langit menyebarkan rasa ilahinya ke seluruh medan perang saat dia mengunci matanya ke Zhao Feng. Apakah begitu? Saat Zhao Feng mengucapkan kata-kata ini, kekaburan spasial muncul di sekitar tubuhnya. Bocah ini, Tuan Pulau Bulu Langit meringis kaget. Setiap kali Zhao Feng menggunakan spasial blink, dia akan dapat menghitung di mana Zhao Feng akan muncul dan menyerangnya. Zhao Feng juga tahu ini. Tetapi Zhao Feng masih memilih untuk menggunakan spasial blink. Orang macam apa yang rela berjalan ke jalan buntu, mengetahui bahwa itu adalah jalan buntu? Zhao Feng tiba-tiba menghilang. Di sana, Divine Sense dari Sky Feather Island Lord memiliki area sekitar beberapa lusin li di bawah kendalinya, memungkinkan dia untuk segera menentukan di mana Zhao Feng akan muncul. Dia masih bingung mengapa Zhao Feng memilih untuk dengan sengaja menginjak gunung tempat tinggal harimau. Tapi penguasa Pulau Bulu Langit tidak bisa begitu saja menyaksikan Zhao Feng membunuh anak buahnya. Targetnya adalah aku. Dewa sejati peringkat 1 langsung dilanda keputusasaan. Dia adalah dewa sejati dari ras serigala es bermata biru. Dia baru saja mendapat firasat bahwa dia mungkin target berikutnya Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng muncul di belakang dewa sejati ini. Pada saat berikutnya, Tuan Pulau Bulu Langit dan dewa sejati Guisa tiba. Penguasa Pulau Bulu Langit memiliki kipas yang terbuat dari es mistik di tangannya, sementara dewa sejati Guisa memegang tombak perak yang terbuat dari tulang. Hantu hitam melahap langit, Ice Underworld Piercer. Dua dewa sejati yang kuat mengaktifkan senjata ilahi mereka dan menggunakan serangan terkuat mereka. Energi yang merusak memaksa semua dewa sejati di sekitarnya untuk mundur karena takut mereka akan terluka oleh gempa susulan. Sasaran serangan ini adalah Zhao Feng dan dewa sejati dari ras serigala es bermata biru. Zhao Feng, kamu sudah selesai.
Dewa sejati dari ras serigala es bermata biru tersenyum putus asa saat dia mengutuk Zhao Feng. Zhao Feng tidak memperhatikan dewa sejati ini. Melihat ke Sky Feather Island Lord, dia melambaikan Space Time Robe. 3 aura kuat tiba-tiba muncul. Lubang hitam kematian. Saat Zhao Wang muncul, dia menggunakan tongkat kutukan kematian di tangannya. Banjir energi kematian menyapu area itu, membusuk semua kehidupan. Tongkat kutukan kematian dan mata kematian beresonansi satu sama lain, melepaskan kabut hitam yang meledak dengan energi dan niat jahat. Black Hole of Death secara langsung menerima serangan Sky Feather Island Lord. Black Hole of Death tersedot oleh serangan kuat dari Sky Feather Island Lord. Pada saat yang sama, inten kematian menggerogoti kekuatan serangan dengan cepat melemahkannya. Death Inten dapat merusak semua hal di dunia dan menjerumuskannya ke dalam jurang kematian. Ledakan naga penghancuran, langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng dan Black Destruction Serpent Dragon menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Sky Feather Island Lord dan True God Guisa. Pedang dari piercing metal. Di sisi lain, Zhao Wan menggunakan mata bentuk segudang untuk menghancurkan serangan dewa sejati Guisa. Ledakan, bang, jatuh. Kekuatan serangan mereka menghantam Raja Pulau Bulu Langit dan Dewa Sejati Guisa. Dia punya sekutu, wajah Tuan Pulau Bulu Langit tampak agak kuyu. Niat kematian Zhao Wang terlalu kuat, langsung menggerogoti beberapa ribu tahun hidupnya. Ini, mereka benar-benar sekutu Zhao Feng. Dewa Sejati Guisa menutupi dadanya, menstabilkan lukanya saat dia berbicara dengan ragu-ragu. Dia telah melihat Zhao Wan dan Black Destruction Serpent Dragon sebelumnya, tetapi dia tidak berharap Zhao Wan menjadi begitu kuat. Begitu banyak ahli, dewa sejati di tempat kejadian juga tercengang dengan semua gerakan yang dilakukan Zhao Feng sebagai cadangan. Mata kunci spasial. Zhao Feng menggunakan mata spiritual dewa, memfokuskan gelombang maksud luar angkasa pada Tuan Pulau Bulu Langit. Berdengung, bats. Dalam sekejap, area ruang terkunci. Penguasa Pulau Bulu Langit tidak bisa lagi menggunakan teknik pelarian spasial, dan bahkan penggunaan inten luar angkasa olehnya terbatas. Ini adalah, penguasa Pulau Bulu Langit secara alami memperhatikan pergeseran wilayah ruang di sekitarnya. Dia tidak berharap teknik rahasia Zhao Feng menjadi lebih kuat dari Space Ceiling RI-nya. Penguasa Pulau Bulu Langit akhirnya mengerti mengapa Zhao Feng dengan berani melangkah ke sarang harimau. Tujuan sejati Zhao Feng sejak awal adalah harimau yang merupakan penguasa Pulau Bulu Langit. Jika Zhao Feng berkedip di belakang penguasa Pulau Bulu Langit, penguasa Pulau Bulu Langit pasti akan meningkatkan pertahanannya. Dengan demikian, Zhao Feng dengan sengaja memilih untuk berkedip di belakang dewa sejati lainnya, memancing dewa Pulau Bulu Langit dan dewa sejati Guisa untuk menyerangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa sejati serigala es bermata biru membeku di tempat, ekspresi tercengang di wajahnya. Zhao Feng hanya muncul di belakangnya untuk memikat dewa Pulau Bulu Langit dan dewa sejati Guisa. Sungguh menggelikan, dewa sejati yang perkasa seperti dia hanya bisa menjadi umpan antara dua kekuatan yang kuat. Kalian berdua berjaga-jaga, bunuh siapa saja yang mencoba pergi. Zhao Feng memerintahkan Black Destruction Serpent Dragon dan Zhao Wan. Membunuh. Zhao Feng dan Zhao Wang menyerang langsung ke penguasa Pulau Bulu Langit. Scram! Penguasa Pulau Bulu Langit buru-buru melambaikan kipas es mistiknya, mengaduk badai es yang sangat besar. Tuan Pulau Bulu Langit kehilangan keberaniannya. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan mengincarnya. Selain itu, pria di sebelah Zhao Feng dipenuhi dengan energi kematian, dan kekuatannya tidak normal untuk dewa kuasi. Yang terpenting, bahkan penguasa Pulau Bulu Langit bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tongkat hitam pekat di tangannya. Lubang hitam kematian. Zhao Wang mengaktifkan mata kematian, beresonansi dengan mata hitam pada tongkat kutukan kematian dan menembakkan awan kabut hitam lagi. Kabut hitam memusnahkan semua yang dilewatinya. Telapak tangan menelan surga. Zhao Feng menggunakan inten ruang waktu untuk melepaskan palem engulfing palem yang sangat besar, yang lenyap ke dalam kehampaan hanya untuk segera muncul dan berdampak pada Raja Pulau Bulu Langit. Perisai Arktik Surgawi. Dengan lambaian tangannya, penguasa Pulau Bulu Langit membentuk perisai besar yang terbuat dari kristal es di depan dirinya. Istirahat. Zhao Feng melepaskan beberapa lagi Heaven Engulfing Palms. Ledakan. Bang. Jatuh. Inten luar angkasa level 2, buff jubah ruang waktu, dan level Heaven Engulfing Palm sendiri menghasilkan kekuatan mengerikan yang langsung menghancurkan pertahanan Tuan Pulau Bulu Langit.
Ledakan, bang, jatuh. Raja Pulau Bulu Langit tidak punya waktu untuk menghindar dan dikirim terbang kembali beberapa li oleh Heaven Engulfing Palm, aliran darah keluar dari mulutnya. Sentuhan maut, staf kutukan kematian langsung mengirimkan tentakel hitam gesit yang tak terhitung jumlahnya. Tentakel kematian ini segera menutupi langit saat mereka berjalan untuk mengelilingi Raja Pulau Bulu Langit. Aku tidak percaya itu, keduanya memiliki begitu banyak harta. Raja Pulau Bulu Langit penuh dengan amarah. Jubah ruang waktu yang dikenakan Zhao Feng memiliki pertahanan luar biasa dan teknik gerakan yang dalam, dan bahkan bisa meningkatkan keterampilan tempur ruang waktu. Dan Zhao Wang, dengan tongkat kutukan kematian, memiliki niat kematian yang kuat yang bisa merusak semua hal. Lari, Raja Pulau Bulu Langit tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Zhao Feng terlalu cepat, pertahanannya terlalu kokoh. Tidak mungkin membunuhnya. Sementara itu, senjata suci di tangan Zhao Wang sangat menyeramkan dan menakutkan. Itu merupakan ancaman besar baginya. Tetapi karena dia tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri spasial, penguasa Pulau Bulu Langit hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi yang tangguh untuk terbang di udara. Kecepatan dewa sejati peringkat 4 tidak ada yang bisa ditertawakan. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melarikan diri, kedua dewa kuasi ini tidak akan bisa membunuhnya, tidak peduli betapa menakjubkan kemampuan mereka. Tapi tepat saat dia mulai melarikan diri, ruang di depan Tuan Pulau Bulu Langit mulai melonjak dengan riak spasial yang kuat. Berdengung, bats, ruang berputar, dan Zhao Feng muncul. Ini, gerakan instan. Tuan Pulau Bulu Langit telah melihat banyak hal, jadi dia secara alami mengenali keterampilan ini. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dewa kuasi yang sepele seperti Zhao Feng dapat menggunakan gerakan instan. Tatapan mata dewa. Saat Zhao Feng muncul, dia menggunakan tatapan mata dewa untuk menahan jiwa Tuan Pulau Bulu Langit. HMPH, menurutmu teknik garis keturunan mata ini dapat menyerap jiwaku? Tuan Pulau Bulu Langit menderu. Meskipun teknik garis keturunan Zhao Feng kuat, niat jiwa terlalu lemah. Langkah ini tidak akan berpengaruh pada Raja Pulau Bulu Langit. Tapi tepat ketika penguasa Pulau Bulu Langit bersiap untuk membebaskan, jubah perak Zhao Feng berkibar, dan Zhao Wang muncul. Tatapan kematian. Zhao Wang menggunakan Eye of Death sambil juga mengarahkan tongkat kutukan kematian ke Raja Pulau Bulu Langit. Mata kematian dan mata hitam pada tongkat keduanya menghasilkan maksud kematian yang kuat yang turun ke Raja Pulau Bulu Langit. Jeritan hantu muncul dari tongkat kutukan kematian. Ini adalah kekuatan kutukan. Kekuatan kematian dan kutukan bergabung menjadi kekuatan mengerikan yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi debu. Zhao Feng hanya sementara menahan Tuan Pulau Bulu Langit. Gerakan membunuh yang sebenarnya datang dari Zhao Wang dan tongkat kutukan maut. Bab 1210 Kematian Raja Pulau Bulu Langit. The Gaze of the God Eye dan Gaze of Death terkunci ke Sky Feather Island Lord, sangat memperkuat segel padanya. Selain itu, mata hitam pada tongkat kutukan kematian tampaknya meningkatkan kekuatan teknik garis keturunan Zhao Wang. Ah, penguasa Pulau Bulu Langit mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dia bisa merasakan hidup, kekuatan, dan jiwanya layu sebelum Death Intent. Selain itu, kekuatan kutukan yang luar biasa dari tongkat kutukan kematian terus merambah tubuhnya, mengurangi kemampuannya untuk pulih dan melawan. Sial, bagaimana bisa sekuat ini? Apakah senjata suci ini adalah senjata dewa dengan kualitas tertinggi? Penguasa Pulau Bulu Langit menatap tongkat kutukan kematian, hatinya dipenuhi ketakutan. Senjata ilahi dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas rata-rata, kualitas tinggi, dan kualitas tertinggi. Sebagian besar dewa sejati peringkat rendah menggunakan senjata ilahi berkualitas rendah. Peringkat 4 hingga peringkat 6 dewa sejati menggunakan senjata ilahi berkualitas rata-rata, dan dewa kuno menggunakan senjata ilahi berkualitas tinggi. Senjata ilahi kualitas tertinggi dikabarkan hanya digunakan oleh dewa-dewa. Zhao Wang hanyalah dewa kuasi, tetapi senjata suci yang dia gunakan mampu melepaskan serangan yang begitu kuat. Ini berarti bahwa itu hanya bisa menjadi senjata dengan kualitas terbaik. Senjata ilahi kualitas tertinggi adalah senjata dewa para dewa. Namun, seseorang sedang dipegang di tangan dewa kuasi yang lemah. Sebuah klon tiba-tiba muncul di belakang Tuan Pulau Bulu Langit. Klon Raja Pulau Bulu Langit segera menyerang Zhao Feng dan Zhao Wang. Jika dia bisa mengganggu salah satu anggota pasangan, penguasa Pulau Bulu Langit masih bisa melarikan diri hidup-hidup.
Jika dia mati untuk dua dewa kuasi, dia akan mati dengan penyesalan abadi. Dengan pikiran dari Zhao Feng, kucing kecil pencuri itu muncul dari jubah ruang waktu. Cambuk ular naga emas kucing pencuri kecil itu menyerang klon Raja Pulau Bulu Langit. Meledak, Raja Pulau Bulu Langit mengatupkan giginya dan berteriak. Dalam sekejap, energi mematikan mulai berkumpul di klonnya. Oh tidak, wajah Zhao Feng berkedip karena terkejut. Klon Raja Pulau Bulu Langit memiliki kekuatan puncak dewa sejati peringkat 2. Jika itu meledak sendiri, bahkan dewa sejati tingkat 3 akan beruntung untuk bertahan hidup. Dengan kibasan jubah, tim Zhao Feng melarikan diri ke dimensi jubah ruang waktu. Setelah sekejap, Zhao Feng muncul kembali. Dunia redup dan suram, dihancurkan oleh kekuatan dingin yang menembus tulang. Saat ledakan sebenarnya memiliki kekuatan terbesar. Dengan tubuh petir suci, Zhao Feng bisa mengabaikan efek samping ledakan yang tersisa. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat ke arah tertentu. Riak kuat dari Space-Time Intent muncul di sekitar Space-Time Robe. Dengan lompatan terbang, Zhao Feng lenyap ke udara. Beberapa ratus ribu li jauhnya, penguasa Pulau Bulu Langit yang dimutilasi dan lemah terbang di udara. Setelah melepaskan diri dari pengekangan gabungan Zhao Feng dan Zhao Wang, dia segera menggunakan teknik spasial untuk melarikan diri. Meskipun kalah dengan instant movement, kecepatannya masih mencengangkan. Senjata ilahi kualitas tertinggi. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, kalian semua tetap dikutuk. Wajah Tuan Pulau Bulu Langit mendidih dengan kebencian. Begitu dia mengumumkan keberadaan senjata ilahi kualitas tertinggi ke dunia, ahli dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya akan menimpa Zhao Feng dalam hiruk-pikuk untuk mendapatkannya sendiri. Tiba-tiba, Raja Pulau Bulu Langit merasakan riak spasial yang kuat dari belakangnya. Zhao Feng tiba-tiba melompat keluar dari udara. Dia menyusul begitu cepat. Lord Pulau Bulu Langit tercengang. Dia tidak tahu bahwa jubah ruang waktu Zhao Feng dapat meningkatkan jarak yang dapat ditempuh oleh gerakan instan. Selain itu, Space-Time Robe dapat mengurangi interval waktu penggunaan instant movement dan meningkatkan stabilitasnya. Kamu tidak bisa kabur. Zhao Feng memadatkan sayap petir di punggungnya. Dengan gemuruh guntur yang memekakkan telinga, Zhao Feng segera menyusul Tuan Pulau Bulu Langit. Frigid Flash. Dengan ekspresi terkejut, penguasa Pulau Bulu Langit segera menggunakan teknik pelarian spasialnya, berubah menjadi seberkas cahaya es. Haha, saat dikejar olehku, kamu tidak akan pernah kabur. Zhao Feng mencibir. Setelah mengejar beberapa saat, Zhao Feng menggunakan gerakan instan lagi untuk mengejar Tuan Pulau Bulu Langit. Bahkan jika kamu bisa menangkapku, kamu tidak bisa membunuhku. Tuan Pulau Bulu Langit mengabaikan Zhao Feng dan terus melarikan diri. Gerakan instan membutuhkan energi yang sangat besar, dan Zhao Feng tidak dapat menggunakannya selamanya. Selain itu, jubah yang digunakan Zhao Feng hanyalah senjata ilahi tipe tambahan, dan Zhao Feng tidak memiliki kultivasi untuk menghasilkan serangan yang dapat mengancamnya. Berdasarkan dugaan Sky Feather Island Lord, pria dengan tongkat hitam pekat itu tidak muncul karena senjata divine berkualitas tertinggi membutuhkan energi yang sangat besar untuk digunakan atau memiliki efek samping yang membuatnya tidak mungkin digunakan berulang kali. Dengan demikian, penguasa Pulau Bulu Langit memiliki peluang yang sangat besar untuk bertahan hidup. Apakah begitu? Zhao Feng berkata dengan nada bertanya saat mata kirinya mulai bekerja. Busur putih yang tak terhitung jumlahnya mulai berderak di mata kiri Zhao Feng, dan Destruction Intent yang bisa menghancurkan jiwa, dikombinasikan dengan riak jiwa yang kuat, mulai melonjak. Tribulation Lightning Eye Flame. Api kesusahan yang berkerut meledak di kepala Tuan Pulau Bulu Langit. Meskipun jiwa Zhao Feng terlalu lemah untuk teknik garis keturunan mata jiwa untuk menyakiti Island Lord, kerusakan yang ditimbulkan oleh Tribulation Lightning Eye Flame bergantung pada jumlah simbol Tribulation Lightning. Semakin banyak kerusakan yang akan ditimbulkan pada jiwa. Tubuh Raja Pulau Bulu Langit membeku saat dia berteriak. Dia merasa seperti jiwanya telah jatuh ke neraka petir kesengsaraan, baut demi baut membelahnya. Setelah menggunakan api mata petir kesengsaraan, mata kiri Zhao Feng terus bergetar. Pusaran air perlahan muncul di permukaan mata kiri. Diam-diam, pusaran air inten muncul di dada Raja Pulau Bulu Langit. Bilah petir putih yang menyilaukan melesat keluar dari pusaran ini. Itu lebih tinggi dari seorang pria dan memancarkan energi mengerikan dari kesengsaraan petir. Bilah petir yang besar melewati tubuh Raja Pulau Bulu Langit, memotongnya dengan rapi menjadi dua.
Tebasan mata petir kesengsaraan. Zhao Feng setengah menutup mata kirinya. The Tribulation Lightning Eye Slash menggunakan energi kental dari Tribulation Lightning, jadi itu sangat kuat. The Tribulation Lightning Eye Slash berbeda dari Tribulation Lightning Eye Flame dalam hal itu. Meskipun masih bisa melakukan beberapa kerusakan pada jiwa, itu lebih merupakan serangan fisik. Dengan lambaian jubah, Zhao Wang muncul. Menggunakan senjata suci tipe kematian berulang kali sangat melelahkan bagi Zhao Wang dan juga memutarbalikkan kepribadiannya. Namun, untuk menjamin bahwa penguasa Pulau Bulu Langit dimusnahkan, Zhao Feng perlu meminjam kekuatan tongkat kutukan kematian Zhao Wang. Lubang hitam kematian. Zhao Wang mengaktifkan staf kutukan kematian. Mata kematian beresonansi dengan mata tongkat kutukan kematian dan menembakkan kabut hitam yang mendidih dengan aura jahat kematian dan kutukan. Suara mendesing. Kabut hitam menempel pada jiwa Dewa Pulau Bulu Langit. Lubang hitam kematian segera mulai menyerap kekuatan jiwa Raja Pulau Bulu Langit. Tubuh fisik Raja Pulau Bulu Langit telah dipotong menjadi dua oleh Zhao Feng, jadi dia hanya memiliki jiwanya yang tersisa. Untuk alasan ini, kekuatan lubang hitam kematian sepenuhnya terfokus pada jiwa. Jiwa Raja Pulau Bulu Langit diserap dengan cepat. Semakin lemah jiwa, semakin sedikit ia bisa berjuang. "Ah, aku tidak mau," jiwa Dewa Pulau Bulu Langit berteriak serak. Pada akhirnya, semua kekuatan jiwanya diserap oleh lubang hitam kematian. Tuan Pulau Bulu Langit sudah mati. Benar-benar merepotkan untuk benar-benar membunuh dewa sejati yang jauh lebih kuat dari diri sendiri, Zhao Feng mendesah. Dia berhutang banyak dari prestasi membunuh Raja Pulau Bulu Langit ini karena dua senjata ilahi. Namun, kedua senjata dewa itu masih dalam keadaan belum lengkap. Zhao Feng dan Zhao Wang masih belum mampu menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Riak spasial muncul di udara, dan Zhao Feng melompat ke dalamnya dan menghilang. Seekor naga hitam pekat yang panjangnya beberapa ribu zang melingkar di langit. "Kalian semua mencari kematian!" Black Destruction Serpent Dragon dengan marah berteriak. "Ras purba apa ini? Naga ular hitam?" Petik 2. Garis keturunan yang mengerikan. Banyak dewa sejati di bawah gemetar, karena tekanan garis keturunan yang menakutkan itu hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mengaktifkan garis keturunan mereka sendiri. Zhao Feng dan Raja Pulau Bulu Langit telah pergi untuk beberapa waktu, jadi dewa sejati Guisa telah mengumpulkan beberapa dewa sejati untuk serangan balik. Pada akhirnya, beberapa dewa sejati setuju untuk bertarung melawan naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wan. Pedang logam menusuk, tombak es, palu bumi. Zhao Wang menggunakan mata bentuk segudang untuk memanfaatkan kekuatan alam dan meluncurkan serangan dari setiap lokasi. Keturunan salah satu dari 8 mata Dewa Agung, mata bentuk segudang. Dewa sejati yang mengambil bagian dalam serangan balik ini dengan pahit berteriak kaget dan frustrasi. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan Zhao Feng. Kedua sekutu Zhao Feng ini memiliki kekuatan abnormal dan garis keturunan yang luar biasa. Melarikan diri, dewa sejati Guisa melihat bahwa pihaknya bernasib buruk dan memutuskan untuk meninggalkan dewa sejati ini dan melarikan diri sendiri. Tapi kemudian, dia melihat riak spasial di sebelahnya. Zhao Feng tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengedarkan 5 elemen kekuatan ilahi dan menembakkan telapak tangan petir 5 warna. Telapak petir yang berderak seperti gunung besar listrik yang menghantam dewa sejati Guisa. Ledakan, bang, jatuh. Tubuh dewa sejati Guisa mendidih dengan petir saat dia terlempar dan menabrak tanah. Dewa sejati yang tersisa dibekukan dalam ketakutan, jiwa mereka gemetar. Satu pukulan telah melukai dewa sejati Guisa, dan kekuatan ini murni berasal dari Zhao Feng. Selain itu, kembalinya Zhao Feng berarti segalanya menjadi sangat buruk bagi penguasa Pulau Bulu Langit. "Tuan, Anda telah kembali," naga ular hitam pekat yang besar dengan hormat memanggil. Menguasai, para dewa sejati merasakan tubuh dan jiwa mereka menggigil. Mereka mendapat kesan bahwa Black Destruction Serpent Dragon adalah salah satu teman Zhao Feng. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah budak Zhao Feng. "Bunuh semua yang melawan," Zhao Feng menyatakan dengan nada dingin. "Iya." Naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wan mulai bekerja. Jeritan tak berujung mengguncang jiwa seseorang sampai ke intinya. Pada akhirnya, bahkan dewa sejati Guisa terbunuh di hadapan dewa sejati. "Senior Zhao, selamatkan aku. Kami dipaksa mengepungmu di tempat ini." Dewa sejati yang masih hidup segera mulai memohon belas kasihan.
Sampai sekarang, aku adalah penguasa Pulau Bulu Langit. Zhao Feng menatap 9 dewa sejati peringkat 1 yang masih hidup dan menyatakan. Dewa sejati dengan cepat setuju. Dalam benak mereka mulai bertanya-tanya, apakah penguasa Pulau Bulu Langit benar-benar dibunuh oleh Zhao Feng? Zhao, senior, Dewa Langit Api Sejati dengan bersemangat memanggil. Dewa Langit Sejati Api belum pernah begitu bersemangat sebelumnya. Merekrut Zhao Feng mungkin merupakan keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Ambil kembali barang-barang milik ras domba emas api yang berkobar, kata Zhao Feng kepada Dewa Api Langit Sejati. Meskipun True God Skyfire juga merupakan bagian dari kelompok yang mengelilingi Zhao Feng, dia tidak pernah benar-benar menyerang Zhao Feng. Iya, True God Skyfire memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dewa sejati yang tersisa tampaknya mengingat sesuatu. Dalam pertarungan untuk kepemilikan Exchange Spiritual Hall, jelas perwakilan dari Blazing Fire Golden Seprace, Zhao Feng, yang menang. Namun, orang-orang Sky Feather Island Lord telah ikut campur, mengakibatkan Zhao Feng diburu. Akibatnya, Exchange Spiritual Hall menjadi milik ras serigala es bermata biru. Bab 1211 Keberangkatan. Di Pulau Bulu Langit, perlombaan serigala es bermata biru bertindak secara tirani, berkembang pesat dan mewujudkan ambisi mereka yang berkembang pesat. Faksi lain agak khawatir dengan ini. Sekarang, Zhao Feng telah menyingkirkan faksi Tuan Pulau Bulu Langit dan memutuskan untuk berurusan dengan ras serigala es bermata biru. Dewa sejati agak senang mendengar ini. Faksi terkuat di Pulau Bulu Langit telah dihancurkan, dan segera, perlombaan serigala es bermata biru tidak akan jauh lebih baik. Dalam situasi ini, golongan lain akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. True God Skyfire, ayo pergi, kata Zhao Feng dengan acuh tak acuh. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyapu api langit dewa sejati dan segera pergi. Ahli dewa sejati lainnya juga bubar. Hampir setengah dari dewa sejati Pulau Bulu Langit telah mati dalam pertempuran ini, dan mereka yang tersisa sangat beruntung bisa selamat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang begitu bebas untuk memberitahu ras serigala es bermata biru tentang apa yang akan terjadi. Mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensi menimbulkan ketidaksenangan Zhao Feng jika mereka melakukannya. Kemudian pada hari itu, Zhao Feng dan True God Skyfire mengunjungi Exchange Spiritual Hall di bawah kendali ras serigala es bermata biru. Semua anggota perlombaan serigala es bermata biru, keluar dari sini. Zhao Feng berdiri di langit dan meraung. Seluruh Exchange Spiritual Hall bergemuruh dan bergetar. Arai perlindungan dari Exchange Spiritual Hall berkedip dan berkedip, seolah-olah diambang kehancuran. Para penjaga balai spiritual pertukaran merasakan kekuatan Zhao Feng dan tidak berani bertindak gegabah. Tetapi dalam pandangan mereka, jika Zhao Feng bertindak kurang ajar di sekitar Exchange Spiritual Hall ini, para ahli ras serigala es bermata biru tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa aliran energi naik dari Exchange Spiritual Hall saat 5 ahli terbang. True God Skyfire, saya tidak berpikir Anda begitu berani untuk membuat masalah di sekitar Exchange Spiritual Hall. Apakah Anda masih berpikir bahwa ras domba emas api berkobar-kobar Anda yang memenangkan pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall? Tetua demigod yang memimpin kelompok 5 mencibir. Zhao Feng dan True God Skyfire bahkan belum memasuki Exchange Spiritual Hall, tetapi orang-orang dari ras serigala es bermata biru sudah mengeluarkan tuduhan. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih banyak alasan untuk menyerang. Ini, Zhao Feng, salah satu tetua dari perlombaan serigala es bermata biru menatap Zhao Feng, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan saat dia berteriak ketakutan. Tetua ini adalah orang yang menilai dan melelang barang untuk Zhao Feng. Kemudian, dia mengirim ahli ras serigala es bermata biru untuk mengejar dan membunuh Zhao Feng. Grand Elder, dia, Zhao Feng. 2 demigod lainnya mengenali Zhao Feng dan berteriak ketakutan juga. Mereka telah menjadi pengamat pertarungan untuk Exchange Spiritual Hall. Dia pertama kali mengalahkan Gulan dan kemudian mengalahkan murid Raja Pulau Bulu Langit, Si Feng. Pemandangan ini telah terukir di hati kedua demigod ini. Bahkan kemudian, mereka bahkan mendengar berita bahwa Zhao Feng telah membunuh Dewa Sejati Guili. Singkatnya, kekuatan Zhao Feng tidak terduga. 5 demigod seperti mereka bukanlah tandingannya. Nama Zhao Feng dengan cepat menyebar melalui Exchange Spiritual Hall. Meskipun Zhao Feng telah menyinggung penguasa Pulau Bulu Langit, dia masih menjadi pembicaraan di seluruh pulau. Dia dengan mudah mengalahkan Si Feng dan bahkan membunuh Dewa Sejati Guili.
Zhao Feng bisa dianggap sebagai dewa kuasi jenius terkuat di Pulau Bulu Langit. Zhao Feng, penatua dari ras serigala es bermata biru, memiliki ekspresi terkejut, dan dia agak menyesali kata-katanya. Dia telah mengasingkan diri selama ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Setelah keluar dari pengasingannya, dia hanya mendengar beberapa rumor tentang Zhao Feng. Selain itu, bukankah ahli dewa sejati dari rasnya mengatakan bahwa Zhao Feng sedang dipenjara di wilayah Tuan Pulau Bulu Langit? Hampir 20 dewa sejati telah berkumpul, meletakkan arai mematikan yang dipimpin oleh Tuan Pulau Bulu Langit. Bahkan dewa sejati peringkat 4 akan dikutuk. Bagaimana Zhao Feng muncul di sini sekarang? Saya datang ke sini justru untuk membuat masalah. Saya percaya bahwa, dalam kompetisi Exchange Spiritual Hall, saya seharusnya menjadi pemenang. Jadi, pertukaran aula spiritual ini milik ras domba emas api yang berkobar? Zhao Feng menjawab pertanyaan kakek dari ras serigala es bermata biru. Tapi sekarang, tidak ada dari 5 demigod dari ras serigala es bermata biru yang berani mengatakan sepatah kata pun atau bahkan secara langsung bertemu dengan tatapan Zhao Feng. Kamu harus dibunuh. Zhao Feng memusatkan pandangannya pada salah satu dari mereka. Tetua ini adalah orang yang menilai dan melelang barang untuk Zhao Feng. Senior Zhao, selamatkan aku. Tetua itu segera berlutut. Mati. Niat jiwa Zhao Feng dipadatkan menjadi piton petir menakutkan yang bergemuruh ke arah yang lebih tua. 4 demigod lainnya merasa seperti mengalami neraka kesengsaraan petir. Petir berderak di sekitar mereka, dan tidak satupun dari mereka berani bergerak sedikitpun. Orang tua itu menjerit saat jiwanya padam, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Exchange Spiritual Hall terdiam. Hanya dengan pandangan sekilas, seorang demigod langsung terbunuh. Seberapa kuat Zhao Feng? 4 demigod yang tersisa ketakutan keluar dari akalnya. Jika Zhao Feng menargetkan mereka, mereka mungkin akan berakhir seperti rekan mereka. Senior Zhao, tolong tenangkan amarahmu. Kami tidak dapat membuat keputusan tentang hal ini. Tolong izinkan kami untuk melaporkan ini kepada Bapak Bangsa, kata kakek tua itu dengan suara gemetar. Perlombaan serigala es bermata biru memiliki 2 dewa sejati. Salah satunya adalah dewa sejati peringkat 1 yang telah terbunuh di wilayah Tuan Pulau Bulu Langit. Yang lainnya adalah patriark dari ras serigala es bermata biru, dewa sejati peringkat 2. Suruh dia cepat keluar, Zhao Feng dengan dingin menyatakan. Iya, tetua agung itu mengangguk dengan gemetar. Masalah ini tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya bisa menyerahkannya kepada patriark. True God Skyfire, ayo masuk dulu, kata Zhao Feng lugas. Markas Blue Eye Ice Wolf Rache agak jauh dari Exchange Spiritual Hall ini. Zhao Feng secara alami tidak akan hanya menunggu di luar. Suos. Zhao Feng dan True God Skyfire memasuki Menara Mutiara Suci. Dalam sekejap, semua ahli yang makan di sana bangkit dan pergi. Bagaimanapun, Zhao Feng telah membunuh seorang demigod dengan satu pandangan, yang berarti dia bisa membunuh tumpukan ahli alam cahaya mistik biasa seperti mereka dengan mudah. Zhao Feng dan True God Skyfire sekarang menjadi satu-satunya 2 orang yang tersisa di Menara Mutiara Suci. Para tamu, apa yang ingin Anda pesan? Seorang pelayan dengan gugup mendekati meja Zhao Feng. Sajikan beberapa makanan lezat terbaikmu, dan bawalah sebotol anggur mutiara musim semi surgawi, Zhao Feng dengan lugas berkata. Dia datang ke sini untuk makan, jadi dia tentu saja harus menikmati yang terbaik yang bisa ditawarkan. Baik, tolong tunggu sebentar. Pelayan itu segera pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum anggur dan makanan disajikan. Kucing pencuri kecil itu mencium aromanya dan segera keluar. Lagi pula, kali ini bahkan ada alkohol yang bagus. Zhao Feng, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk perlombaan domba emas api berkobar. Dewa Langit Api Sejati dengan cepat berkata. Dewa sejati yang berada di wilayah Raja Pulau Bulu Langit tahu kekuatan sejati Zhao Feng. Tetapi sekarang, Zhao Feng membantu perlombaan domba emas api berkobar mengurus masalah sepele seperti ini. Bukan apa-apa, Zhao Feng tidak berkata apa-apa lagi dan mulai menikmati makanan lezat yang disajikan di hadapannya. Beberapa hari kemudian, patriark dari perlombaan serigala es bermata biru tiba dengan panik. Kepala keluarga, penatua dari ras serigala es bermata biru memiliki binar di matanya. Zhao Feng dan penguasa Pulau Bulu Langit memiliki perseteruan, jadi penguasa Pulau Bulu Langit pasti tidak akan membiarkan Zhao Feng pergi. Penatua itu yakin bahwa patriark telah berhubungan dengan orang-orang Raja Pulau Bulu Langit sebelum datang.
Dia tidak tahu bahwa Zhao Feng telah membunuh penguasa Pulau Bulu Langit. Tak satu pun dari para ahli di Exchange Spiritual Hall telah pergi, karena mereka semua menunggu untuk melihat pertunjukan. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Hal pertama yang dilakukan Patriark Blue Eye Ice Wolf Rache saat memasuki Menara Saint Pearl adalah berlutut. Dewa sejati tingkat 2 segera berlutut di depan Zhao Feng. Senior Zhao, masalah saat itu adalah kesalahan dari ras serigala es bermata biru. Ras saya bersedia menyerahkan Exchange Spiritual Hall dan menjadi pengikut Zhao Senior, melayani Zhao Senior untuk sisa waktu. Patriark serigala es bermata biru memohon. Saat dia menerima pesan kakek tua, dia mencoba untuk menghubungi penguasa Pulau Bulu Langit, tetapi semua usahanya gagal. Pada akhirnya, dia mengetahui dari dewa sejati dari faksi lain bahwa Zhao Feng telah melenyapkan seluruh faksi Raja Pulau Bulu Langit. Ini apa yang terjadi? Kerumunan penonton di Exchange Spiritual Hall tercengang. Perlombaan serigala es bermata biru adalah salah satu dari 5 faksi bintang 4 terkuat di Pulau Bulu Langit. Tapi sekarang, Patriark Dewa Sejati peringkat 2 ras itu berlutut di depan Zhao Feng dan mengakui kesalahannya. Aku jelas tidak membutuhkan orang sepertimu di sisiku. Zhao Feng dengan dingin menjawab. Ketika Zhao Feng menang adil dan jujur atas Gulan, Patriark Serigala Es bermata biru menuduh Zhao Feng menggunakan trik tercela dan bahkan menyuap Dewa Sejati Guili untuk berurusan dengan Zhao Feng. Dengan lambaian lengan Zhao Feng, Zhao Wang muncul. Lubang hitam kematian. Zhao Wang menggunakan mata kematian bersama dengan tongkat kutukan kematian untuk menembakkan awan kabut hitam. Sebelum kabut hitam benar-benar turun, Patriark Serigala Es bermata biru sepertinya menyadari bahwa dia akan mati. Kabut hitam membentuk Black Hole of Death dan mulai menyedot tubuh Blue Eye Ice Wolf Patriarch. Tingkat kekuatannya tidak mampu menahan gabungan kekuatan mata kematian dan tongkat kutukan kematian. Hanya dalam beberapa saat, Patriark Serigala Es bermata biru hanyalah tumpukan debu. Exchange Spiritual Hall sangat sunyi, semua orang membeku di tanah karena tidak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Patriark Dewa Sejati peringkat 2 dari ras serigala es bermata biru langsung dimusnahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Ampuni aku, para anggota perlombaan serigala es bermata biru semuanya berlutut di lantai, tubuh mereka menggigil dan gemetar. Patriarkmu sudah mati, saya tidak akan lagi mengejar dendam ini, kata Zhao Feng dengan apatis. Zhao Feng akan segera meninggalkan Pulau Bulu Langit. Dia tidak dapat menjamin bahwa ras serigala es bermata biru akan menyerang ras domba emas api yang berkobar begitu dia pergi. Jadi, Zhao Feng perlu melemahkan perlombaan serigala es bermata biru. Dia bisa membunuh sebagian besar ahli tingkat tinggi dari ras serigala es bermata biru, atau dia bisa saja membunuh leluhur mereka. Untuk menghindari pembantaian, Zhao Feng memilih untuk membunuh hanya satu orang. Setelah tugas ini selesai, Zhao Feng membawa Zhao Wang dan pergi. Setelah kepergiannya, berita bahwa dia telah membunuh Patriark Serigala Es bermata biru mulai menyebar dengan cepat. Hanya dalam 10 hari, itu dikenal di seluruh Pulau Bulu Langit. Tidak lama kemudian, berita yang lebih meledak-ledak mulai menyebar, Zhao Feng telah mencabut dan menyingkirkan faksi Tuan Pulau Bulu Langit. Jika bukan karena berita pertama, orang mungkin sudah meragukan yang satu ini. Namun, fakta bahwa Zhao Feng terus hidup dengan aman dan tanpa hambatan di Pulau Bulu Langit adalah bukti yang cukup bahwa faksi Tuan Pulau Bulu Langit telah dihancurkan oleh Zhao Feng. Dari titik ini, Zhao Feng adalah ahli terkuat di Pulau Bulu Langit. Setelah itu, ras domba emas api berkobar pindah ke bekas wilayah Raja Pulau Bulu Langit dan mulai menetap. Bagaimanapun, ada pembuluh darah kristal dewa berkualitas rendah di bawah wilayah penguasa Pulau Bulu Langit. Sebuah urat kristal sudah cukup untuk mengubah masa depan seluruh ras. Saya pergi. Zhao Feng berdiri di teleportation array, sosoknya perlahan menghilang. Eselon atas dari perlombaan domba emas api berkobar berdiri di sekitar peron, serta perlombaan domba giok hijau. Kakak Zhao Feng, kamu harus kembali dan mengunjungi kami. Tuan muda dari perlombaan domba giok hijau, Liu Yun, dengan penuh semangat memanggil. Yuliner menepuk kepala Liu Yun, matanya berkabut saat dia melihat Zhao Feng pergi dengan perasaan campur aduk di hatinya. Pada saat berikutnya, tubuh Zhao Feng benar-benar menghilang dari arah teleportasi kuno. Bab 1212 Kesulitan di Jalan. Blue Ocean Bay adalah wilayah di bawah kendali ras giok emas.
Teluk itu adalah rumah bagi hampir 10 pulau dengan berbagai ukuran, dengan Pulau Bulu Langit menjadi salah satunya. Pada hari ini, susunan teleportasi milik faksi Bintang 4 dari Blue Ocean Bay tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya putih. Saat cahaya memudar, seorang pria berambut emas muncul. Arai teleportasi kuno ini memiliki 2 penjaga lapis baja hijau dengan tingkat budidaya demigod. Mereka bukan hanya penjaga, mereka juga memahami seni larik dan bertanggung jawab untuk mengaktifkan larik. Tunjukkan identifikasi Anda. Salah satu penjaga lapis baja hijau melirik Zhao Feng dan menyalak. Aku adalah bawahan dari penguasa Pulau Bulu Langit. Zhao Feng berkata, Blue Ocean Bay adalah wilayah ras giok emas, dan Zhao Feng telah membunuh Si Feng, menyinggung kuasa Gatlin, dan juga bertarung dan membunuh dewa sejati dari ras giok emas. Selain itu, ketika harta karun istana transparan muncul, Zhao Feng memerintahkan kelompok naga ular penghancuran hitam untuk mencuri harta karun dari tangan ras giok emas. Bisa dikatakan bahwa ras giok emas sekarang sangat membenci Zhao Feng. Perlombaan giok emas mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng sekarang berada di dalam wilayah mereka. Zhao Feng mengeluarkan token emas. Zhao Feng telah memperoleh token ini dari dimensi interspesial milik 3 bersaudara Tuan Pulau Bulu Langit. Token ini mewakili Sky Feather Island dan dapat digunakan di seluruh Blue Ocean Bay. Setelah menunjukkan identitasnya, Zhao Feng bersiap untuk pergi. Berhenti, Anda saat ini berada di gerbang hantu besi di Pulau Azure Vault. Biaya 20 kristal dewa berkualitas rendah diperlukan untuk pergi. Penjaga lapis baja hijau menghentikan Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Harga 20 kristal dewa berkualitas rendah tidak terlalu murah atau terlalu mahal untuk seorang demigod. Tetapi jika itu adalah kultivator alam cahaya mistik tahap akhir yang diteleportasi, mereka tidak akan pernah bisa membayar 20 kristal dewa berkualitas rendah. Jadi, Zhao Feng menduga bahwa tidak ada aturan seperti itu. Orang-orang ini menggunakan kekuatan mereka dan dukungan dari faksi mereka untuk menggertak yang lemah. The Ancient Desolate Realm of Gods penuh dengan penindasan dan pencatutan semacam ini. Scram! Zhao Feng mendengus saat dia memancarkan kekuatan petir yang menakjubkan. Ledakan! Heise! Lingkungan Zhao Feng menjadi domain petir 5 warna yang diliputi dengan kekuatan petir suci yang mengintimidasi. Dalam sekejap, kedua penjaga lapis baja hijau itu terpaksa berlutut di tanah. Tentu saja, Zhao Feng tidak berlebihan. Dia hanya ingin mengintimidasi pasangan ini. Baik Pak, tolong tenangkan amarahmu. Kami memiliki mata tetapi buta. Gerbang hantu besi tidak memiliki aturan ini. 2 penjaga lapis baja hijau segera mengaku. Dalam momen singkat itu, mereka dapat mengatakan bahwa kekuatan Zhao Feng setidaknya adalah dari Dewa Kuasi peringkat 1. Dewa Kuasi peringkat 1 adalah Dewa Kuasi dengan kekuatan Dewa Sejati peringkat 1. Tapi menjadi Dewa Kuasi juga bisa dianggap sebagai simbol kehormatan, dan Dewa Kuasi peringkat 1 memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Dewa Sejati peringkat 1. Terlebih lagi, semakin tinggi peringkat Dewa Kuasi, semakin mulia dan mempesona mereka. Sebagai contoh, Dewa Kuasi penelan surga dari surga yang melahap tanah suci adalah Dewa Kuasi peringkat 4. Dia bisa langsung memasuki surga yang memakan tanah suci sebagai Dewa Sejati peringkat 4, dan tingkat terendah yang bisa dia capai di masa depan adalah Dewa Kuno peringkat 9. Di sisi lain, beberapa Dewa Sejati peringkat 4 bahkan tidak akan bisa mencapai peringkat Dewa Kuno sama sekali. Zhao Feng menghilangkan tekanannya dan pergi. The Golden Jade Rache tidak tahu bahwa saya ada di Blue Ocean Bay, jadi pemeriksaannya tidak terlalu ketat. Zhao Feng berpikir sendiri, jika ras giok emas tahu bahwa Zhao Feng berada di daerah sekitar Blue Ocean Bay, itu pasti akan mengeluarkan pemberitahuan yang diinginkan. Jika itu masalahnya, saat Zhao Feng muncul di tempat ini, dia sudah dikelilingi oleh faksi di daerah ini. Namun, ras giok emas bukanlah satu-satunya yang ingin membunuh Zhao Feng. Faksi dari zona Gulong, zona Yangling, dan zona Tianyun telah memasuki dimensi rahasia kuno liar, dan Zhao Feng telah bertemu dengan beberapa faksi dari zona Gulong. Selama aku bisa keluar dari zona Gulong, aku akan aman. Meskipun ini benar, zona Gulong sangat besar. Setidaknya ada 30 kekuatan bintang 4,5 yang mengendalikan wilayah seperti Teluk Blue Ocean di zona Gulong. Dari sini, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kecilnya Pulau Bulu Langit. Sebuah faksi bintang 4 seperti Raja Pulau Bulu Langit memiliki kendali atas susunan teleportasi skala kecil.
Sebuah faksi bintang 4,5 harus mengontrol arai teleportasi skala besar yang dapat melakukan perjalanan sedikit lebih jauh. Zhao Feng mengumpulkan semua informasi ini sebelum pergi. Ini berarti, jika Zhao Feng memikirkan keselamatan, dia bisa menggunakan susunan teleportasi skala kecil dari faksi bintang 4. Tetapi jika dia ingin meninggalkan zona Gulong secepat mungkin, dia perlu menggunakan susunan teleportasi skala besar dari faksi bintang 4,5, atau bahkan faksi bintang 5. Dia akan menghemat waktu 5 kali lebih banyak, bahkan mungkin lebih. Di satu sisi, Zhao Feng telah menyinggung terlalu banyak faksi dan harus berhati-hati. Di sisi lain, Zhao Feng tidak memiliki identitas untuk menggunakan susunan teleportasi ini sejak awal. Seperti sekarang, meskipun Zhao Feng hanya berteleportasi dari Pulau Bulu Langit ke pulau besar lainnya, para penjaga dari susunan itu meminta dia untuk menunjukkan identitasnya. Kalau tidak akan mudah bagi Zhao Feng untuk pergi. Aku akan memikirkannya begitu aku meninggalkan Blue Ocean Bay. Token Pulau Bulu Langit hanya dapat digunakan di Blue Ocean Bay, jadi Zhao Feng akan memikirkan masalah ini begitu dia meninggalkan wilayah ini. 10 hari kemudian, Zhao Feng berdiri dalam susunan teleportasi di dalam menara kuno. Aku akan meninggalkan Blue Ocean Bay, gumam Zhao Feng. Begitu dia menggunakan susunan teleportasi ini, Zhao Feng akan berada di luar wilayah faksi Blue Ocean Bay. Pada saat ini, arai teleportasi di sebelah Zhao Feng berkedip dengan cahaya putih. 3 sosok muncul di dalamnya. 2 adalah pemuda berpakaian sutra dan 1 adalah seorang tetua berjubah emas. Itu kamu? Salah satu pemuda memandang Zhao Feng dengan sangat terkejut. Sesaat kemudian, keterkejutan berubah menjadi amarah, dan mata pemuda itu mulai mendidih dengan niat membunuh. Orang ini adalah Kuasogat Dilin. Tentu saja, Zhao Feng juga linglung sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Dewa Semu Dilin tepat ketika dia akan meninggalkan Blue Ocean Bay. Namun, pada saat Dewa Kuasi Dilin datang, Zhao Feng telah dipindahkan. Kuasogat Dilin, ada apa? Remaja lainnya, yang memiliki garis wajah tajam dan corak sehat, bertanya. Orang itu barusan adalah seseorang yang terus menargetkan ras giok emas dalam dimensi rahasia kuno liar, bahkan mencuri sumber daya kita. Dewa Semu Zhao Feng menjelaskan kejahatan Zhao Feng. Pada akhirnya, hasil panen Golden Jade Rache dari Wild Ancient Secret Dimension tidak memuaskan dibandingkan dengan faksi lain. Dewa sejati Tianhua bahkan secara pribadi mencelanya atas masalah ini. Perlombaan giok emas hanya memutuskan untuk menyerang Zhao Feng karena dorongan Dewa Kuasi Dilin, tetapi mereka akhirnya kehilangan 2 dewa sejati tingkat 3. Kemudian, kelompok kecil Zhao Feng secara khusus menargetkan perlombaan giok emas. Setelah dia, kita tidak bisa membiarkan dia pergi, Kuasogat Dilin segera berkata. Ketiganya melangkah ke arah teleportasi yang baru saja ditinggalkan Zhao Feng. Siapa orang ini? Mengapa dia ada di wilayah perlombaan giok emas kita? Pemuda yang tampak sehat bertanya dengan bingung. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Kuasi Dilin, Zhao Feng adalah musuh dari seluruh ras giok emas. Bukankah aneh jika orang seperti ini muncul di wilayah ras giok emas? Seseorang harus menyadari bahwa, di seluruh Blue Ocean Bay, hanya ras giok emas yang mampu terhubung ke dimensi rahasia kuno liar. Ekspresi ini, Kuasogat Dilin membeku. Mengapa Zhao Feng muncul di wilayah perlombaan giok emas? Pikirannya benar-benar kacau ketika dia melihat Zhao Feng, jadi dia benar-benar melewatkan poin ini. Kita akan tahu setelah kita menangkapnya. Selain itu, dia memiliki banyak harta karun. Dan dengan kekuatan True God Earthsea, kita bisa dengan mudah menangkapnya. Dewa Kuasi Dilin menoleh ke tetua saat dia berbicara. Oh, tetua itu tidak terlalu peduli, karena lawannya hanyalah Dewa Semu belaka. Tapi perkataan Kuasogat Dilin sangat jelas, hanya jika dia bergabung barulah mereka bisa menangkap bocah itu. Dewa sejati Earthsea agak heran mendengar ini. Cepat dan aktifkan susunan teleportasi. Dewa Kuasi Dilin berteriak pada penjaga di dekatnya. Iya ya, penjaga itu segera memasukkan beberapa kristal dewa berkualitas rendah dan mulai mengaktifkan arai. 3 orang di depannya adalah anggota ras giok emas, penguasa Blue Ocean Bay, jadi dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda pengabaian. Ketiga anggota perlombaan giok emas diteleportasi untuk mengejar Zhao Feng. Ketiganya muncul di arai teleportasi kuno lainnya. Ketiganya segera terbang ke langit, tetapi mereka tidak bisa melihat tanda-tanda Zhao Feng. Dia berlari agak cepat, Dewa Semu Dilin dengan dingin mendengus.
Kemana perginya pria berambut emas yang baru saja muncul di sini? Dewa Kuasi Dilin bertanya pada penjaga di sebelah barisan. Saat penjaga berbicara, Dewa Sejati Earthsea dan kedua pemuda itu melesat ke arah cakrawala dalam cahaya keemasan yang pekat. Setelah terbang agak jauh, Dewa Sejati Earthsea berhenti. Saya tidak merasakan riak kekuatan apapun. Arahnya sepertinya tidak benar. Alis Dewa Sejati Earthsea sedikit berkerut. Jika Zhao Feng melarikan diri, dia pasti akan menggunakan beberapa teknik terbang yang kuat. Teknik ini dipastikan meninggalkan jejak energi di udara. Namun, Dewa Sejati Earthsea tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa saat mereka terbang. Tapi penjaga itu pasti tidak akan menipu mereka. Aku tidak percaya kita membiarkan dia kabur. Kuaso God Dilin mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan frustrasi. Kita harus melanjutkan perjalanan kita. Kami tidak keluar untuk bermain? Pangkat 5 Dewa Sejati berkata kepada Dewa Semu Dilin dan pemuda lainnya. Kedua pemuda itu mengangguk, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka keluar kali ini untuk misi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya segera pergi. Lama setelah mereka pergi, kekaburan spasial yang berat muncul di daerah tersebut. Zhao Feng perlahan keluar dari kehampaan. Aku tidak percaya aku bertemu dengan Dewa Semu Dilin. Zhao Feng menghela napas. Untuk bertemu dengan Dewa Semu Dilin dari semua orang tepat saat dia akan meninggalkan wilayah perlombaan giok emas, keberuntungannya benar-benar buruk. Jika dia tidak tahu gerakan instan dan memiliki kekuatan jubah ruang waktu, dia mungkin benar-benar akan ditangkap oleh ras giok emas. Zhao Feng menempatkan jubah ruang waktu ke dalam dimensi interspesialnya. Kualitas jubah ruang waktu sebanding dengan tongkat kutukan kematian. Keduanya adalah senjata suci dengan kualitas tertinggi, dan jika mereka dipamerkan di dunia luar, dia mungkin akan membawa bencana lain di kepalanya. Saya hanya bisa mengubah arah. Zhao Feng memutuskan untuk mengubah rutenya. Setelah terbang selama beberapa bulan, Zhao Feng tiba di daerah yang ditempati oleh kekuatan bintang 4. Tanpa kekuatan yang cukup, sungguh sulit untuk maju bahkan satu langkah. Zhao Feng berseru. Naga ular penghancuran hitam pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mencari Zhao Yufei, dia akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Sekarang, Zhao Feng sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bahkan pada tingkat kekuatannya saat ini, Zhao Feng merasa sangat sulit untuk melintasi zona. Jadi seseorang bahkan tidak perlu menyebutkannya ketika dia hanya ahli alam cahaya mistik tahap akhir. Menggunakan susunan teleportasi faksi bintang 4 ini, Zhao Feng melanjutkan perjalanannya. Suatu hari, Zhao Feng muncul di menara emas kuno. Saat dia muncul, Zhao Feng merasakan riak niat yang mengguncang surga. Ledakan, bang, jatuh. Ledakan mengerikan terdengar di telinga Zhao Feng. Di kejauhan, dia bisa melihat cakrawala dibanjiri es, kilat, angin, dan api. Ini adalah perang faksi? Zhao Feng menebak. Perang faksi di alam Dewa Desolate kuno berbeda dari yang ada di zona benua. Meskipun pertempuran itu berjarak jutaan li, dia masih bisa merasakan pertempuran mengerikan yang sedang terjadi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok kecil tentara yang dilengkapi dengan baju besi coklat menyerbu ke arah faksi tempat Zhao Feng baru saja muncul. Bunuh semua orang di sini, kapten kelompok ini memerintahkan.